Mimpi. Punya 2 mimpi guys. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja masuk untuk game yang ketiga ya. Antara biru dan juga merah. Replaynya ada di YouTube. Iya, nanti ada replay di YouTube ya. Kita langsung lihat aja pertarungan yang akan terjadi antara biru dan merah di game yang ketiga. Siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingannya untuk game yang kali ini? Isak dengan hero Lancelot yang berhasil untuk dia pick. Dengan Riff yang juga kini mencoba untuk berjaga-jaga di arah tengah. Jess mencoba untuk mengambil sebuah inisiasi di arah bottom lane. Dengan melawan serang Gyu yang kini mencoba untuk memakai hero Harit. Afrian dengan memakai hero Ruby langsung mencoba untuk mencari-cari pemain. Dengan menjadi roamer ya untuk pasukan dari tim merah. Ini gak mudah karena Riff akan menjadi lawannya Elmontek yang sangat-sangat berbahaya. Nah, lihat juga Nea mencoba untuk juga berhati-hati dalam melakukan pertarungan di arah early gamenya. Nggak mau terlihat mungkin jadi pemain yang bisa diculik duluan karena mereka punya seorang Yori ya. Yang bisa melakukan satu buah tarikan. Riff juga masih mencari momen, dorongan masih gagal. Dengan kita lihat ada seorang Afrian yang kini mencoba untuk memaksakan serangan perlahan tapi pasti. Dia mencoba untuk jadikan sebuah incaran. Belum lagi dengan Riff yang kini juga harus tertarik. Press ball akan terbuka. Dimana Riff malah mencoba untuk menjadi badan dan harus malah tersambar langsung dengan poin yang pertama. Dengan Isak yang juga kini bakal mencoba dikejar. Apakah menjadi keuntungan? Namun Jess memenangkan pertarungan yang pertama. Di arah bottom lane sana. Q harus jadi korban. Yang ternyata berhasil kini diambil langsung oleh pasukan dari teman-teman tim biru. Penyamaan kedudukan berhasil terjadi, namun dengan datangnya Sir Isak bisa menjadi hasil yang berbeda karena Afrian mungkin bisa menjadi pilihan utama, namun gak tahu berhasil untuk mengambil ke arah sebuah kelomang. Retribution digunakan. Isak pun seperti yang gak akan dikasih pulang dengan selamat. Kemudian masuk ke serang Afrian, flicker tadi digunakan menghambat pergerakannya dan Isak terculik langsung. Wakil pun harus berhasil dilakukan lagi oleh pasukan dari tim merah. Yang juga kini bakal mencoba untuk membuat Riff pun kesulitan untuk bisa kabur ke arah belakang sana. Menjaga areanya di arah belakang. Namun turtle pertama pun kini udah mulai muncul. Kita akan lihat bagaimana persiapan yang akan terjadi untuk teman-teman dari kedua tim ya. Untuk bisa mengambil turtle yang pertama di game yang kali ini. Halo Bajak sih, welcome. Dengan satu buah Brevetar yang malah berhasil untuk langsung terkonek. Dan Afrian pun harus tersambar langsung dengan point kill. Dan Isak mengambil turtle pertama dengan Retribution dan Elmontek menggunakan implosionnya untuk bisa memberikan satu segelan, namun harus kini ada kata yang juga berhasil menyambar di arah depan sana dan Nea tadi nggak berhasil diselamatkan. Mencoba untuk lebih, masih jadi pemain yang kini berada di arah depan dan mencoba untuk menyulitkan sepertinya pasukan dari tim lawan agar sulit bisa mengamankan sepertinya sebuah rest buff yang mungkin teman-teman dari tim biru pun bisa untuk dapatkan, tapi ternyata tidak. Dua pemain pun sekarat dan apakah berhasil dikejar langsung oleh pasukan dari tim merah, di mana Riff juga harus mencoba untuk berhati-hati. Apalagi dengan posisi di mana seorang Riff udah tumbang sebanyak 2 kali ya. Satu kali lagi tereliminasi akan sangat riskan, dimana Riff kayaknya agak sulit sih untuk nantinya bisa jadi salah satu tanker ya, andalan buat teman-teman dari tim biru untuk bisa menahan beberapa serangan yang akan terbuka dari tim dari lawan yang kini juga mulai bersiap untuk melakukan lagi sebuah pressure besar dengan beberapa buff yang juga mungkin akan dipersulit untuk seorang Isak pun bisa untuk dapatkan. Dengan wave-nya ini juga perlahan dijalankan ke arah tengah. Riff mencoba ditarik. Crimson Beacon akan terjadi, di mana Isak dan juga serang Nea pun siap untuk bisa memberikan cover. Namun ada pertarungan yang ada di bagian bottom lane berhasil dimenangkan juga oleh serang Gyu. Akhirnya berhasil membalas, tapi pertarungan di bagian tengah pun kini bakal terbuka. Di mana pengambilan Karas Bullet Wonder pun kini akan terus didapatkan oleh pasukan dari tim biru di sana. Zoning mulai terlihat, namun mereka punya sebuah lawan yaitu seorang Fredrin ya, yang punya keuntungan dengan besar untuk bisa mengamankan ke arah beberapa objektif. Bahkan sayang seorang Riff pun nggak dikasih kabur dan Nea pun kini bakal dikejar. Untungnya Nea malah berhasil memberikan outplay dan berhasil untuk menusuk langsung satu pemain dari pasukan tim merah dan satu tadi blasting duet dari seorang Cheese. Sempat mencoba untuk juga memberikan mungkin damage tambahan dengan lebih. Meskipun hasilnya masih nihil, tapi masih ada seorang Afrian yang cukup nekat dan masih jadi pemain yang kini harus eliminasi. Belum lagi dengan Isak yang berhasil juga memberikan satu sambaran dengan Tron Rose-nya untuk game yang kali ini. Kita dengan penyamaan kedudukan yang kini harus dilakukan, membuat turtle di bagian top lane ya.
Ini bakal sepertinya mulai dipegang perlahan oleh pasukan dari tim biru. Resiko untuk mereka dapatkan di saat Shell pun melakukan beberapa gangguan. Gagal untuk bisa mendekat dengan cukup maksimal. Dan ini bakal menjadi keuntungan yang bisa dipaksain langsung dengan baik ya. Untuk pasukan dari teman-teman tim biru nih guys. Kalau kita lihat dari teman-teman tim biru memang mulai bermain dengan sangat baik ya. Dari segi war mereka, dari segi permainan. Cuman kayaknya teman-teman dari tim merah udah cukup juga bisa mengimbangi ya permainan tersebut. Dan dengan Fredden yang akan lebih kuat lagi nantinya, ini bakal sebenarnya jadi masalah sih kalau misalnya game mungkin dibawa ke arah late. Dimana Yori tadi mencoba untuk memancing seorang Rift, dorongan tadi sempat dilakukan tapi gak ada pemain yang tersambar dengan Afrian. Masih mencoba untuk jadi pemain yang melakukan beberapa inisiasi lain. Mencoba untuk menyulitkan teman-teman dari tim biru untuk bisa lebih enak lagi dalam melakukan warnya kali ini. Dan dari segi pertarungan di bagian top lane ada Solo dan melawan seorang Cell ya. Ini nggak mudah juga karena Benedetta memang punya damage yang cukup dalam, tapi bukan tandingan seorang lapu-lapu sih guys, menurutku sih guys. Apa dengan Bravator yang kini langsung terbuka dan mencoba untuk menyambut langsung seorang Cell. Dihentikan. Gio pun juga berhasil untuk membuka tumbangan tambahan di mana seorang Nea pun terculik di arah bawah dan Chase sebenarnya akan mencoba untuk membalas dendam. Meskipun battle Euronimac tadi sempat terjadi duluan, dorongan dan juga implosion sempat terkonek. Elmontek dari seorang Rift tidak akan membawa bencana lebih. Di mana Afrian pun malah mencoba untuk menarik, namun Wounded-nya seperti gagal untuk bisa dimanfaatkan dengan cukup baik. Dan Afrian harus menanggung luka dengan Ronros yang harus mengenai dirinya. Dan ada sebuah terfinal blow yang ternyata juga masuk ke bagian dalam. Dan Blazing Blood pun kini datang memberikan sambaran karena beberapa pemain dari pasukan tim merah yang ada di depan. Namun Q Red juga kini bakal menjadi pemain yang cukup juga luar biasa untuk bisa dimanfaatkan. Meskipun Trondos dan juga Pantheon sangat manis dari seorang Isak langsung menyambar ke arah teman-teman dari tim merah dan ngebuat mereka pun gak cukup mudah untuk bisa pulih. Bahkan Yuri hampir saja ketahuan dengan satu lagi serangan yang hampir saja membuat juga dirinya terkena serangan. Namun ini juga menjadi kekuatan yang bagus juga buat teman-teman dari tim biru untuk bisa menjalankan objektif mereka ya. Objektif pertama yang akhirnya berhasil untuk mereka kunci. Gak tahu harus mencoba untuk bermain lebih baik lagi, mencari tempat-tempat di mana dirinya bisa melakukan serangan dengan lebih keras lagi ya. Apalagi dengan kini tarikan yang juga sempat dibuka oleh seorang Yuri. Sempat mencoba menyulitkan seorang Solo yang kini mencoba untuk memberikan cover di bagian tengah langsung. Siap menjadi garda depan di mana Rift malah mencoba untuk bersinar. Lagi dan lagi mencoba untuk memberikan satu lagi momen implosion. Dan Isak harus mendapatkan momentum juga untuk melakukan sebuah maniak. Maniak yang gak disia-siakan oleh pasukan dari tim biru membuat merah pun terluka. 4 pemain mereka harus hilang dan pengambilan Tarta pun terjadi. Luar biasa sekali. Permainan yang begitu baik ditunjukkan membuat Gio pun juga kini bakal mencoba disergap. Menjadi pemain yang harus berhati-hati. Namun zaman Force pun terbuka di mana berhasil untuk bisa menculik seorang Rift di bagian depan sana. Meskipun turun di bagian tengah pun gagal untuk bisa dihancurkan. Lihat dengan Tronos dan juga satu buah Bravator yang kini juga terbuka diserang Solo. Garda depan untuk juga bisa memulai pertarungan. Namun gak punya kekuatan yang lebih karena seorang Gatau pun malah juga berhasil memberikan satu eliminasi. Namun sambaran Pantheon yang berhasil menembus langsung seorang Yuri. Membuat 2 kerugian pemain kini harus didapatkan oleh teman-teman dari tim merah. Mencoba untuk mereka tambah dengan ada beberapa pemain yang juga harus hilang di bagian depan sana. Nea bahkan berhasil untuk memaksimalkan pasukan dari tim merah. Kini hanya tersisa seorang pemain. Gio harus mundur, mencoba untuk bermain lebih pasif, menjaga terlebih dahulu. Tentunya ya, beberapa turret yang kini masih ada. Karena kalau misalnya mereka juga harus kehilangan turret-turret lain sih, ini hukuman besar sih, mungkin akan bisa untuk mereka dapetin. Dan tentunya akan menjadi keuntungan yang bisa teman-teman dari tim biru mungkin bisa manfaatin juga ya. Sebagai momentum buat nantinya setup ke arah Lord yang pertama. Lord pertama bentar lagi bakal muncul dan Rift masih bergegas menjaga dominasi agar pasukan dari tim biru masih memimpin dengan gold yang memang kali ini harus tertinggal ya. 3.000-an dari teman-teman tim merah nih guys. Tim merah harus cari cara untuk bisa mengejar ketinggalan mereka. Dengan kini ada sebuah area yang dijalankan lagi di area tengah. Weaponion perlahan mulai dijalankan. Afrian mulai mencoba untuk ke arah bottom lane, mengcover ke sebuah
Lord yang nantinya bakal mencoba untuk diambil. Ya, dengan serangan yang bakal mulai terjadi. Oh, Yuri berhasil menculik arah pemain terlebih dahulu. Dengan kini mencoba untuk memaksimalkan serangan solo seperti untuk bisa juga dikejar. Solo dalam bahaya, mencoba untuk kabur. Dengan darah yang sangat tipis, apakah masih berhasil bisa selamat? Dimana Isak juga mulai kesulitan dalam melakukan beberapa bantuan lebih dengan Pantibushan dan juga satu buah pincer yang harus dikeluarkan. Gak tahu masih dalam cukup aman, keadaan yang cukup aman untuk bisa mengunci karena Lord yang pertama. Akankah berhasil bisa dimanfaatkan langsung sebagai sebuah keuntungan agar pasukan dari tim biru pun kini ya bakal dipersulit untuk bisa mengunci ke arah sebuah Lord yang pertama ya. Agar pasukan dari tim merah pun berhasil dapatkan gangguan terjadi. Cuman Rift mencoba menangkal hal tersebut. Meskipun memang nggak langsung ngebuka sebuah inisiasi ya. Tapi Rift mencoba untuk ngebuka dulu beberapa vision yang mungkin ini bisa jadi sebuah keuntungan ya. Kalau misalnya malah maksain duluan dan jadi pemain yang ada di garda depan. Sangat-sangat berbahaya banget untuk seorang Rift ya. Yang kini bakal menjadi momen penting di mana comeback mungkin akan terjadi untuk bisa mengambil arah Lord yang pertama. Rift ini mencoba untuk memukul mundur perlahan pasukan dari tim merah. Namun dengan masuknya seorang Cell, alter final blow tadi sempat terbuka, namun Lord pertama didapat oleh pasukan dari tim biru dengan sebuah retribution from Isak. Blessing duet juga terjadi. Gak tahu sempat tersambar, namun Gio malah menjadi pemain yang harus ditumbangkan untuk kali ini. Namun ada sebuah double kill yang tadi sempat juga dibuka oleh serang Q. Di mana seorang Isak pun juga mencoba untuk membuat seorang pemain pun gak berhasil kabur. Ada Gatau tersama dengan Pantimotion dan lihat ada Yuri yang masih tertinggal juga di arah depan sana, namun masih cukup kuat untuk membawa eliminasi tambahan dan kini harus mencoba untuk pulang di saat Pantimotion dan juga satu buah retribution digunakan untuk bisa membuat Yuri pun diamankan. Lore-nya pun mulai berjalan dan harus bisa ditahan. Sementara penghancuran karakter di bagian tengah pun juga kini akan dilakukan. Isak mulai datang dan siap mengcover juga mungkin dari segi Lord yang akan mencoba untuk dimaksimalkan oleh teman-teman dari tim biru. Bahkan Pantimotion pun berhasil menyambar langsung, Cell pun hilang untuk kali ini. Dan ini ngebuat 3 orang pemain harus mulai bergegas langsung menjaga area mereka, mencoba maksimalkan juga sebuah Lord yang ada di bagian tengah untuk bisa mereka tumbangin terlebih dahulu karena akan sangat-sangat ngerepotin banget sih. Sangat ngerepotin banget kalau misalnya mereka malah ada war dimana Lordnya belum ditumbangin dulu ya. Dan dimana Isak juga kini berhasil untuk melakukan beberapa goyangan. Ada sebuah double yang terjadi dan sebuah bantuan yang cukup baik. Buat 3 pemain pun harus hilang langsung di arah top lane dan penghancuran ke arah turret pun kini malah berhasil diambil. Untuk pasukan dari teman-teman tim biru yang juga mulai bergegas masuk. Ini bakal menjadi masalah. Dimana Cell pun harus tersambar lagi dengan Pantimotion dari serang Isak di sana. Bencananya, dia pun kini sendirian mencoba untuk kabur dan terlepas dengan sebuah brevetar yang sempat dilakukan. Sementara dengan bantuan adanya wave minion yang kini juga mulai datang ke arah tengah. Ini bakal menjadi masalah besar. Dimana pasukan dari tim merah pun harus mencoba untuk bertahan dengan sekuat tenaga untuk bisa menahan ke arah gamenya di match kali. Tapi Blessing duet hilang langsung. Belum ada seorang Rift yang juga harus tereliminasi dan 2 pemain pun tersisa. Mundur perlahan, mencari tempat terbaik. Di mana ada beberapa pemain dari pasukan tim merah yang kini mulai mencoba untuk memberikan intensitas cukup tinggi. Bahkan Isak pun kini akan berhasil bisa dikasih pulang dan Zaman Force mengikat langsung seorang. 3 pemain hilang. Nia datang mencoba untuk menjadi pahlawan, tapi apakah bisa mempertahankan juga sebuah hubungan di saat turret di bagian tengah pun kini bakal mencoba untuk dihancurkan. Dan Isak lihat masih dengan beberapa kesan serangannya. Roros yang terbuka dan Afrian pun kini bakal dikejar. Flame shot gagal mengenai. Afrian masih cukup bisa pulih. Mencoba mundur ke arah belakang terlebih dahulu, namun ada penambahan darah yang harus dilakukan karena Isak malah memberikan targeting ke arah dirinya. Dan ini dia Isak menjadi pemain yang sangat-sangat kuat. Damage-nya begitu besar dengan permainan yang juga sangat-sangat cepat.
fleksibel untuk bisa ngebantu pertarungan yang akan teman-teman dari tim biru dan juga teman-teman dari tim merah lakukan. Jadi bakal juga menjadi sebuah kesempatan di mana dia akan menunjukkan sebuah pengambilan karena Lord untuk langsung bisa terjadi. Lord pun kini berhasil diambil. Didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim biru. Nah, apakah akan menjadi keuntungan yang juga bisa dimanfaatkan sebagai kemenangan yang langsung manis? Buat pasukan dari tim biru, ke arah tengah kita lihat ada beberapa wave minion mulai dijalankan. Halo Arta, welcome. Halo guys yang baru bergabung, welcome ya. Dengan Lord yang bakal mulai berjalan ke arah tengah, penghancuran terjadi dengan Riff yang juga mencoba untuk memberikan semua momentum Montek. Namun sayang Riff pun harus ditumbangkan Duan dan sambaran Blazing Duet pun sepertinya nggak cukup siap untuk bisa masuk ke arah dalam. Isak pun hilang dan permainan disiplin malah membuat Yori pun juga berhasil mendapatkan sebuah double kill. Tarik tambahan ke arah seorang Nea pun kini berhasil untuk membuat dirinya pun ditumbangkan dan satu sontekan. Gak tahu ada di sana. Dan lihat ada beberapa defense yang harus juga dilakukan terlebih dahulu oleh pasukan dari tim merah. Gak bisa maksain, mereka harus mencoba memberikan penahanan dengan lebih baik lagi. Karena kalau misalnya enggak, ini bakal menjadi ancaman yang sangat besar buat di game yang kali ini teman-teman ya. Kita akan lihat bagaimana pertahanan yang akan dimaksimalkan untuk bisa menahan teman-teman dari tim biru, di mana Blazing Duet pun juga harus mereka buka lagi. Namun Jess sayang sekali hilang kali ini dan harus membutuhkan bantuan dengan damage. Tapi sayang ada pemain dari pasukan tim biru yang cukup kuat untuk bisa memberikan tambahan serangan. Dua pemain lain pun hilang di depan. Belum, nanti bakal kita umumin ya. Ini pada solo bang, iya ada pada solo guys. Halo Kavi, welcome. Dan dengan beberapa wave minion yang akan mulai dijalankan, bahkan Zaman pun terbuka, dimana Nea sepertinya cukup sulit untuk bisa mengcover seorang Isak yang harus juga tersambar dengan sebuah mega kill di area depan sana. Ini bakal menjadi bencana, dimana akhirnya pasukan dari tim merah akan mulai mencoba untuk mengambil ke arah sebuah Lord yang ketiga ya. Di arah bottom lane, kita akan lihat bagaimana kesempatan yang akan terjadi untuk bisa mengambil ke arah Lord yang ada di arah top lane kali ini. Dengan wave minion yang masih akan dijalankan lagi secara perlahan oleh seorang Yori ya. Mencoba untuk mengincar ke arah sebuah surat yang mungkin nantinya bisa diambil untuk pasukan dari tim merah di game yang kali ini ya teman-teman ya. Thank you Arta. Buset guys, dikasih apa itu kita guys. Kita lihat bagaimana pertahanan yang akan dilakukan lagi oleh teman-teman dari tim biru, di mana seorang Jess harus membuka battle remake dan Zaman Foss tadi sempat ditekankan langsung oleh serang Giu, mencoba untuk melesat langsung masuk ke arah turret yang ada di arah tengah, meskipun ternyata auto turret masih bisa dijaga dengan begitu baik. Dengan Lord yang juga perlahan akan mulai mencoba untuk diambil. Ini akan menjadi keuntungannya apakah bisa dimanfaatkan langsung oleh pasukan dari tim merah. Lord yang ketiga ya, yang tentunya efeknya sangat-sangat besar kalau misalnya ada pemain yang bisa untuk dapatkan ya. Kita akan lihat saja bagaimana permainan yang akan dimaksimalkan oleh pasukan dari tim merah. Bisa mengunci ke arah Lord yang ketiga. Dengan lihat ada pemain yang harus terculik duluan, Riff gagal untuk bisa mengatur posisi, tapi kini tambahan dari si dua juga terjadi. Namun Jess pun tersama dengan sebuah double kill, mana Giu pun berhasil untuk malah membuka sebuah triple kill. Looking for Maniac, tapi ada sebuah wave minion yang malah masuk ke bagian dalam dan Isak mencoba untuk mengambil sebuah kesempatan di mana kemenangan akan dilakukan untuk bisa membuat langsung biru mengalahkan pasukan dari teman-teman tim merah. Ini bencana karena kekalahan pun harus terjadi langsung untuk pasukan dari tim merah. Mereka sangat-sangat greedy ya teman-teman ya. Wah Grace, greedy membunuhmu ya teman-teman ya. Sangat-sangat greedy membunuhmu guys. Bukan membunuhmu sih, lebih mengalahkanmu ya.
terlalu greedy, terlalu maksain, itu malah membuat pasukan dari tim merah nggak lihat ada Isak yang lagi lega-leganya guys, lagi sangat-sangat enak banget guys untuk jalanin langsung wave minionnya ke bagian tengah. Karena kenapa? Nih aku ada mungkin ada salah satu ini kali ya, ada salah satu ucapan yang menurutku sih mungkin ya ini salah satu kenapa pasukan dari tim merah itu tadi nggak ngeliat Isak, karena mereka dapat momen guys, mereka dapat momen team fight-nya oke, rapi buat ngambil ke area lordnya guys, itu guys menurutku sih itu sih kenapa mereka tadi nggak ngeliat sama sekali Isak dengan berapa tadi 3 wave minion berjalan dengan lancar di area tengah ya. Mereka terlalu greedy, mereka terlalu maksain untuk dapetin ke arah Lord dan mereka fokus untuk ngejar point kill tadi ya. Mereka mungkin ngira creepingnya nggak kelihatan katanya. Emang ya creepnya nggak kelihatan guys? Nggak mungkin gak sih guys? Emang iya guys nggak kelihatan guys? Sing victory kata Panzer. Rasanya tadi Bennett yang megangnya Lance, tiba-tiba Lance nge-push katanya. Bennettnya missing kayaknya tadi guys. Timnya nggak kelihatan, Bennettnya nggak bisa urus, lane jauh mau gimana lagi? Is oke teman-teman ya. Nggak kelihatan bisa kelihatannya pas udah sampai base. Oh, karena mapnya missing. Ah itu guys, karena oh iya bisa juga guys, karena di tengahnya itu outer turret sama inner turret udah dihancurin, sama base terakhir udah dihancurin guys. Mungkin itu yang ngebuat mereka missing ya teman-teman ya. Tiba-tiba mereka kaget aja guys, lanjut tiba-tiba udah di depan ya. Kocoknya nggak ada ya. Mapnya harusnya 150% bang katanya. Katanya seorang lelaki ketika mau maniak malah di end katanya. Iya guys, cuak. Kozi, thank you Kozi. Itu sih guys. Teman is oke teman-teman. Game sudah berlalu, semoga bisa dijadiin pelajaran teman-teman ya. MVP-nya Isak guys dengan 18 poin kill, 4 kali tumbang dan 7 kali assist guys. Itu juga ada pengorbanan guys. Ada pengorbanan 3 pemain ya teman-teman ya. Kalau nggak itu nggak bakal menang guys, jujur guys. Ada Riff, Nea, Solo, dan Jess bermain dengan sangat baik dengan 33 poin kill. Sama ini dari segi poin killnya ya. Dengan Sel yang juga dapetin coklat, 2 silver terjadi Karagato dan juga Afrian, dengan 2 emas dari Yuri dan juga Gio yang berhasil untuk mendapatkan MVP ya. Padahal dengan sangat baik guys, udah jadi ujung tombak buat teman-teman dari tim merah buat dapetin poin kill guys. 15 pick up sih bukan sesuatu yang mudah ya.